tokoh-tokoh Aceh yang besar pernah belajar di sini, berkumpul di sini, seperti almarhum Tengku Hasan Dikiro, Tengku Daud Bere, dan tokoh-tokoh perjuangan Aceh yang lain. Ini pernah di sinilah membuat barisan kuat untuk memerdekakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tarisa dan rekan saya Molly yang akan menemani Anda sekalian selama 30 menit ke depan. Ya, senang sekali rasanya Kak Tarisa hari ini kita bisa berdiskusi ya, tentunya juga dengan topik yang tidak kalah luar biasa, yaitu Menggapai Asa bersama Kampus Wakaf. Wow, luar biasa, dari temanya aja udah menarik nih ya. Benar dan sekali. kami sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa juga untuk membahas topik tersebut. Iya, siapa ini ya narasumbernya? Penasaran banget, pastinya penasaran ya. Oke, langsung saja kita sambut bersama yang terhormat Rektor Universitas Al-Muslim Bapak Dr. Marwan MPD. Masya Allah, beri tepuk tangan dulu untuk Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih telah diundang ke sini ya. Iya, terima kasih juga Bapak dan selamat datang. Kami ucapkan Bapak di studio kita yang tercinta ini. Luar biasa sekali. Bapak gimana ini kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, semangat ya. Iya, dan semangat tentunya harus semangat banget. Iya. Kampus Wakaf ini. Iya, Masya Allah ya. Kita sebenarnya ini agak tremor ya Kak. Gitu. Soalnya Ini perdana ya? Perdana iya, karena memang tidak mudah ini Bapak. Kita bisa mengundang sosok nahkoda ini ya, Universitas Al-Muslim suatu gitu. kehormatan bagi kami, Iya, apalagi Bapak kita tahu kesibukannya. Ini juga katanya tadi lagi ada rapat penting juga ya Bapak, tapi menyempatkan gitu. Ya, pokoknya harus siap. Gitu. Masya Allah, selalu siap ya. Tarisa sama Maulida harus siap. Oh iya, Masya Allah. Kita jadi tersentuh. Baik Bapak. Nah, tadi Kak Molly sudah menjelaskan bahwa kita akan membahas tentang tema Menggapai Asa bersama Kampus Wakaf, di mana di situ ada dikatakan bahwa Kampus Wakaf. Nah, Kampus Wakaf itu merupakan tagline dari Kampus Universitas Al-Muslim. Mungkin sebelum kita membahas lebih dalam, boleh Bapak ceritakan bagaimana histori dan filosofis dari tagline Kampus Wakaf tersebut, Bapak? Baik, terima kasih. Pertama-tama nih, mungkin kita mulai dulu ya sebelum Indonesia merdeka sedikit ya. Para tokoh dulu, para ulama dulu ya, para umara pemerintah pada masa itu yang disebut dengan Amponci Pesangan ya kan, yaitu Tengku Muhammad Johan Alam Shah Pahlawan oleh Balang, dan juga Tengku ulama Abdurrahman Masa Mencap dan kawan-kawan pada waktu itu kan, ada Tengku Haji Ibrahim Menasabara, ada Tengku Abbas Barda, ada Tengku Abid Idam, ada Habib Muhammad, ada Tengku Ridwan dan lain. Ini semua sudah almarhum ya. Jadi kita mendoakan semoga pahala daripada Kampus Wakaf ini disampaikan kepada beliau-beliau yang kita sebutkan nama tadi, dan rekan-rekannya juga yang tidak kita sebutkan. Saat itu kan dibuatnya Jamiatul Al-Muslim di tahun 1929 dalam rangka untuk mendidik putra-putri Aceh untuk melawan penjajahan. Maka Indonesia pada waktu itu tidak pernah dijajah adalah Aceh. Yang lain sudah dijajah semuanya. Iya, benar banget. Gitu. Jadi singkatnya itulah tujuannya, dengan materi tentang kehidupan, mengajarkan putra-putri Aceh tentang pertanian, peternakan, dan juga di samping itu mengajarkan tentang menguatkan agama Islam dan juga ilmu-ilmu bela diri. Nah, maka dulu sering kita dengar orang Aceh ini luar biasa memiliki ilmu bela diri, maka Jepang tidak pernah dan Belanda tidak pernah menaklukkan Aceh sampai Indonesia merdeka, kan gitu ya. Iya. Nah, inilah awal cikal bakalnya daripada Yayasan Al-Muslim Pesangan ini. Seiring dengan kemajuan di tahun 1975 oleh seorang tokoh Pesangan, yaitu almarhum Bapak Haji Muhammad M.A. Jangka, Muhammad Amin Jangka, dan kawan-kawan pada waktu itu mendirikan Yayasan Al-Muslim Pesangan. Nah, itu awalnya memang terjadinya seperti pendidikan masa sebelum merdeka, setelah merdeka itu adalah pendidikannya adalah sekolah dulu ya. Ada MIN dulu ya, ada MSen gitu ya. Kalau sebelum merdeka itu ada sekolah-sekolah pada waktu sesuai dengan masa itulah gitu ya. Nah, itu pertamanya.
dan juga ada pengajian, pesantren dulu kan. Iya Pak. Tokoh-tokoh Aceh yang besar pernah belajar di sini, berkumpul di sini, seperti almarhum Tengku Hasan Dikiro, Tengku Daud Bere, dan tokoh-tokoh perjuangan Aceh yang lain. Ini pernah di sinilah membuat barisan kuat untuk memerdekakan Indonesia gitu kan dulunya itu. Maka di tahun 75 itu dan berjalan seiring dengan waktu, di tahun 1985 lahirlah Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Awalnya seperti itu. Kemudian di tahun 94 lahir Akademi Manajemen Informatika dan Komputer. Di tahun 2000 lahir Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi sebelum lahir ini mulai 75 sampai 85 itu kita kerjasama dengan beberapa kampus, Jabal Gapur, Serbi Mekah. Di sini buka kelas-kelas mereka. Masya Tapi hari Allah. ini kita sudah di depan gitu. Iya, luar biasa. Dan ini memang benar-benar Ceritanya hebat. seperti itu ya. Iya Pak, Betul. berarti dari tahun 75 dan akhirnya di tahun 85 kita bisa membuka prodi pertama yaitu pertanian ya Pak, luar biasa. Iya, Masya Allah. Dan sebenarnya sampai di titik ini tidak mudah ya Kak Tarisa pastinya. Pasti banyak sekali tantangan yang Bapak hadapi. Dan juga kita tahulah seberapa complicatednya untuk membangun sebuah universitas sampai sebesar ini ya. Bahkan sampai terbaik nomor 1 di Aceh yang perguruan tinggi swasta begitu. Itu bagaimana Bapak menyikapi tanggung jawab moralnya sehingga kita bisa membuktikan kepada pemberi mandat nih, khususnya para pemberi wakaf ini, bahwa bagaimana cara dari universitas sendiri menjaga kepercayaan mereka gitu Bapak. Silahkan Bapak. Ya baik, jadi universitas ini juga ini lanjutan dari cerita tadi. Di tahun 2003 Iya benar. ada kebijakan untuk merger ya, bergabung semua sekolah tinggi dan akademi jadilah universitas ya. Pada waktu itu gubernur kita Bapak Abdullah Putih, gitu kan. Terus pada saat lahir di 15 Januari 2003 seiring dengan juga penambahan beberapa prodi baru pada waktu itu kan. Tentu memiliki pengalaman yang sangat unik, tentu yang juga dari bapak-bapak pimpinan yang sebelumnya, baik tokoh-tokoh yayasan yang sebelumnya, periode sebelum ini juga pimpinan kampus sebelumnya ya. Mungkin ada Bapak Dr. Amiruddin Idris dan kawan-kawan dulu kan, ada Haji Yusri dan kawan-kawan di yayasan kan. Kita hari ini kan saya memegang jabatan ini kan di akhir 2020 pada tanggal 13 November 2020. Jadi kita belajar dari pengalaman beliau-beliau yang terdahulu. Ya kita juga tidak ingin kalah lah. Oh ya, Kita luar juga biasa. melihat gitu kan bagaimana pengalaman beliau akan menjadi ilmu bagi kita kan gitu. Betul. Lalu kita coba mempelajari juga tentang visi misi dari Kementerian Kemendikbud Diktek Risti ya kalau dulu Iya. Kemendikbud. Lalu kita melihat peraturan-peraturan yang ada, lalu dengan kawan-kawan ini kita mencoba bersinergi, kita mencoba memahami ya terhadap indikator-indikator agar sebuah kampus itu menjadi layaklah sebuah kampus yang bagus, yang berdampak lah. Kalau sekarang ini kan Kemendikti, Ristek Dikti berdampak gitu ya. Maka ini yang harus kita lakukan. Jadi alhamdulillah dalam 5 tahun terakhir ya kita selalu di depan lah. Kalau kita lihat dengan PTS lain kayak gitu ya. Iya Bapak. Termasuk ini ada dukungan juga dari yayasan tentunya ya. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari teman-teman wakil rektor ya kan, Kepala Biru, dekan, sampai ke Kaprodi, sampai kepada dosen, sampai kepada mahasiswa. Mahasiswanya juga tentunya ya. Semuanya mendukung lah sampai kepada cleaning Betul. service kan. Iya. Mendukung. Nah, Wah. sehingga kampus kita hari ini telah mendapatkan peringkat lah pujian dari Kementerian Dikti Sentek, kita sebagai PTS nomor 1 terbaik untuk Aceh. Iya. Luar biasa. Luar biasa ini kan. Jadi memang sangat besar ya tanggung jawabnya, dan goalsnya itu juga kita bisa lihat dari mahasiswanya sendiri. Benar. Ya Kak Tarisa. Iya. Dari semakin banyaknya prestasi yang didapatkan mahasiswa itu juga membuktikan bahwa memang pengelolaan Universitas Al Muslim ini ya sangat baik Iya, begitu. benar. Nah ini menarik juga nih Pak. Dari tadi Bapak mengatakan bahwa bagaimana kita berkolaborasi antara dosen, wakil rektor dan segala macam sampai ke mahasiswa. Iya. Mungkin bisa Bapak diceritakan bagaimana pengalaman leadership Bapak nih selama memimpin Al Muslim ini. Jadi memang
kuncinya sebenarnya seorang pemimpin itu harus kuat ya. Itu kuncinya. Kuat mental gitu ya. Ya, benar ya. Ya kan? Kita harus kuat, artinya kita juga harus sabar, kita juga harus memiliki komitmen, ya kan? Dan tentu juga kita tidak hilang fokus, lebih penting. Fokusnya apa? Jadi kita arahnya ke sana. Apapun yang kita lakukan, kita ada fokus. Fokus itu kan beranjak dari visi, misi, tujuan, sasaran dan program atau kegiatan yang harus kita lakukan. Jadi ke sana. Tentu dalam memimpin organisasi itu kan ada saja hambatan, tantangan. Jadi itu sebagai modal. Kita harus mencintai tantangan, harus suka kepada hambatan-hambatan, dan tentu kita akan mencari solusi-solusi dengan sumber daya yang ada tadi kan. Itu yang kedua, ketika kita terjadi hambatan itu kita sabar menghadapi, yang harus sabar, karena kalau tidak sabar seorang pemimpin itu tentu orang yang dipimpin nanti akan amburadul lah ya. Jadi kan terjadi nantinya perpecahan, tidak kuat, tidak menjadi tidak bersatu. Jadi kesabaran itu juga sangat penting ya. Yang berikutnya juga tadi komitmen kan penting dalam organisasi. Untuk mencapai fokus saya berkomit gitu. Seperti pada hari ini kita kan nggak baru mimpi nih, kita udah ada. Iya, Masya Allah ya, belum ada ya universitas. Kita dalam waktu dekat ini luar biasa. Kan? Ini juga luar biasa. Inilah karena ada komitmen tadi. Juga kita baru-baru ini juga udah lahir pasca sarjana, sudah lahir fakultas kedokteran. Di sana ada komitmen. Di tengah-tengah kita serba peperangan, tapi kita bisa membuat kok. Karena apa? Ada komitmen pimpinan dan juga tentu bersama dengan seluruh jajaran kami di bawah itu sangat berkomitmen dan sangat sungguh-sungguh. Mereka semua sabar, sekalipun ada kekurangan tapi tetap sabar bahwa ini milik kita, milik wakaf, milik Allah. Gitu kan? Dan ini bagian daripada ibadah. Masya Allah. Nah, ini menarik ini Kak Tarisa, ini menarik banget. Betul-betul. Saya juga ini jadi pernah kita ikut Zoom gitu, dan kebetulan pematerinya juga Bapak Rektor di situ. Jadi Bapak Rektor tersounding gitu kalau sebagai pimpinan itu beliau merasa berdosa gitu. Maka saya berdosa kalau beliau itu merasa kalau gagal misalnya nih, seandainya gagal apabila mahasiswanya nanti selesai banyak yang pengangguran misalnya gitu. Jadi mereka Bapak sendiri akan merasa berdosa gitu. Jadi kan kayak pesan moralnya Bapak itu sebertanggung jawab itu. Nah, penasarannya ini pencitraan saja atau memang dari hati nurani gitu Pak? Tolong Bapak, gimana nih penjelasannya? Saya kan hati nurani lah. Oh iya, Masya Allah, pasti memang baik Bapak ya. Ini kalau tidak sabar, tidak ikhlas tadi, tentu Tuhan tidak akan memberikan. Luar biasa, Masya Allah. Ini kan bukti misalnya, ini sejak kita memimpin 2001 sampai 2025 ya. 2001 itu pada saat saya ambil itu jumlah mahasiswa aktif kita itu 5.229. Hari ini jumlah mahasiswa aktif Universitas Ganjil di 2025 ya 8.731. Nah itu kan meningkat 67%. Wah, 67% meningkat. Dan itu kepercayaan masyarakat ya memang. Karena dia ada keikhlasan dan benar. Tulus dan ikhlas yang ditanya sama Mauli tadi kan. Iya benar. Begitu juga saya melihat jumlah prodi di tahun 2021 prodi kita hanya 24 prodi. Di tahun 2025 35 prodi. Bertambah ya. Kerja 4 tahun lebih, 5 tahun lah ya. Ini bisa bertambah, itu meningkat jumlah prodi 40%. Seperti kita membuat sebuah kampus baru. Sama juga halnya dengan dosen. Dosen juga meningkat 31% dari 2021 sampai 2025. Artinya pendapatan juga meningkat. Iya, jadi benar seperti yang Bapak sounding sebelumnya, kalau kita sabar, ikhlas, Allah membuka jalan begitu. Benar, meningkat semua gitu, Masya Allah. Kalau pendapatan meningkat, pengeluaran balance dong, iya. Bagaimana kita memanage itu? Iya. Itu yang tugas pemimpin. Saya meningkatkan pendapatan saja, pengeluaran tidak meningkat. Semoga nanti Al Muslim TV-nya berjaya terus, Bapak ya bisa membantu nih.
membackup ya. Luar sekali ya, Kak. biasa. Memang tidak kita heran lagi mengapa PT Al Muslim ini bisa dinobatkan sebagai PTS terbaik dan terbesar di Aceh Betul. karena dinakodai langsung oleh Bapak Betul. Marwan nih sebagai Ya, rektor. tentu Luar bersama biasa sekali. teman-teman lah. Iya, ya tapi tetap ya pimpinannya dulu Iya, nih yang di benar. depan, luar biasa. Dan ini menarik juga Bapak. Ini kan bukan hal yang sederhana ya begitu. Dan bagaimana ini cara Bapak untuk menjaga eksistensi Al Muslim dari bagus makin bagus, bahkan Sampai- sepertinya akan lebih melejit ini Kak Tarisa. Ini bagaimana Bapak? Ya tentu kita harus paham kan, seperti hari ini kalau dulu kita pemerintah kita Jokowi kan, Iya benar. paham kita juga tentang Betul. visi misi presiden dulu. Hari ini juga kita ada presiden baru, Pak Prabowo Subianto ya kan, dan tentu hari ini ada menteri baru. Benar. Jadi itu cuma harus kita belajar, kita sebagai pemimpin apa visi misi mereka dan program kerja mereka, maka itu nanti akan kita turunkan dalam bentuk implementasi menjadi program dan kegiatan di kampus kita. Tentu visi misi kampus kita juga menyesuaikan dengan program mereka agar ini berkesinambungan kan. Betul. Artinya kampus hari ini harus semuanya berdampak gitu. Maka hari ini pun saya tadi kita pagi jam 8 udah ngopi bareng dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bersama seluruh jajaran prodinya kan. Dalam rangka menyamakan visi misi tadi bahwa hari ini kita harus turun gunung karena ada cita-cita kampus yang sudah bagus ini ke depan lebih bagus lagi harus menjadi akreditasi kita unggul. Betul. Jadi semuanya harus ada kolaborasi ya, kerjasama yang baik, internal, eksternal, semuanya harus berpikir critical thinking ya, Iya. berpikir positif, bisa memberikan solusi setiap ada tindakan apapun ya kan, dan juga bisa berkomunikasi dengan baik, public speakingnya ditingkatkan gitu ya. Seiring juga dengan itu kita berupaya agar kampus kita ini nanti bisa menerapkan bahasa Inggris lah dalam bahasa pengantar nantinya. Benar, Paling luar tidak biasa. ada beberapa prodi yang ada afiliasi dengan hubungan internasional, bahasa Inggris, dan juga prodi-prodi yang lain ya kalau mau ya, terutama Iya. kesehatan, kedokteran. Itu penting sekali. karena kita mendidik anak-anak ini, lulusan ini harus bisa bahasa Inggris. Sudahlah rektor nggak bisa bahasa Inggris, anak-anak harus bisa bahasa Inggris nih. Kalau Iya. nggak, gagal juga nanti. Betul. Rektor mungkin bukan tidak bisa, hanya belum mau mungkin ya. Tetapi kan yang paling penting di sini memfasilitasi agar mahasiswanya bisa berbahasa Inggris, itu yang perlu sekali, dan itu yang Bapak lakukan juga begitu. Itu luar Ya, itu biasa. menjadi fokus juga karena ada beberapa calon mahasiswa luar negeri itu mau datang ke kita. Wah, Saat luar ini kita biasa. sedang merubah kurikulum, sedang merubah dokumen-dokumen lain agar dokumen itu, kurikulum itu menjadi dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya kan? Itu penting karena Biasa. bahasa pengantar internasional kan bahasa Inggris, Betul. bukan bahasa Arab, tapi kita masih fokus ke bahasa Inggris Inggrisnya gitu ya. dulu ya, satu-satu gitu Sama Pak dalam ya. waktu dekat kita akan ada terjadi pertukaran mahasiswa, mungkin atau mahasiswa asing nanti akan belajar di kita kan. Nah ini yang kita harapkan supaya kampus ini memang betul-betul dikatakan kampus terbaik, dibuktikan ada orang luar yang datang. Gitu. Wah, Nah ini yang lagi kita upayakan. Karena kami ini lagi pengembangan daripada aset produktif wakaf ini kan menjadi lebih besar. Betul. Memang tidak mudah sih ya kan. Iya benar-benar. Bayangkan aja, misalnya hari ini kampus kita sudah memiliki mobil operasional milik kampus. Benar. Itu 27 unit itu mobil kampus ya kan. Iya. Itu mobil operasional aja jalan itu 27 unit kan udah hampir setengah Kabupaten Biren. Kabupaten Biren mungkin kalau ada 40 dinas, 40 mobil unit. Jadi bisa jadi sentral Biren gitu Pak ya. Iya. Dan juga ini kan luar biasa kan. Betul. Dan juga aset-aset yang lain sedang kita maksimalkan agar kita ini menjadi terbaik lah ke depan dan ke depan lagi kan. Seperti kebun ini lagi kita tanam kebun sawit lagi 30 hektar. Kemarin kita tanam padi gugu 30 hektar. Panen padi gugu kita tanam lagi sawit. Nah, nanti kita geser lagi pengembangannya gitu-gitulah. Karena kita ada aset yang luas ini harus kita berdayakan supaya nanti kampus wakaf ini tumbuhnya lebih cepat. Iya, Dan luar kemakmuran biasa. nanti lebih didapat di sini kan. Sekalian nanti
kemudian itu bisa menjadi tempat praktek lah mahasiswa-mahasiswa yang relevan dengan bidang pertanian dan perkebunan gitu ya. Bener. Luar biasa. Jadi memang kayak difasilitasi gitu ya Kak Tarisa. Jadi udah ada jurusannya, contohnya seperti tadi pertanian Sudah ada. dan dari pihak universitasnya pun menyediakan kebun sawitnya langsung. Dan otomatis nanti mahasiswa yang udah selesai langsung bekerja di situ gitu, mengelolanya gitu Bapak ya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Luar biasa. Iya memang ini kan kita setelah tanam sawit kita tanam jagung. Benar, Tapi wah. mahasiswa kita ajak tidur di sana. Wah. Langsung merasa Jadi privilege banget ya jadi mahasiswa Universitas Al Muslim gitu ya. Jadi ini memang langsung berdampak. Wah, Karena betul. kan konsep dari Menteri Kemendikbudristek sekarang ada dampak dari semua kampus. Iya, betul. Kampus ini tidak menjadi menara air, tidak menjadi menara gading, tetapi kampus ini menjadi menara air yang bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Kalau kita kampus mahasiswa, dosen juga gitu ya. Karena hidup ini kan kita tidak mengharap gaji dari pemerintah sebenarnya. Betul. Yang kaya-kaya hari ini kan bukan pegawai pemerintah. Yang kaya-kaya ini kan orang yang mau bekerja Betul. keras, baik Pengusaha. sebagai petani, pekebun, pengusaha, dan kerja-kerja lain yang hari ini muncul lapangan kerja dengan berubahannya dunia ke internet ya kan, ke AI, itu lapangan kerja baru. Benar. Ya kan? Belum lagi yang main Bitcoin Bapak. Iya, udah lain cerita lagi ya. Tapi kan mereka udah mengikuti perubahan zaman gitu. Nah, orang udah Bitcoin kita belum tahu. Nanti mata uang kita jadi nggak ini lagi loh, nggak diakui lagi gitu. Ini harus beralih deh kita kayak ke sana. Tentunya dengan strategi yang sudah Bapak katakan Betul. tadi semuanya itu semoga kita doakan semoga Universitas Al Muslim tidak hanya bisa menjadi PTS terbaik di Aceh saja, Iya. namun bisa juga nanti meranjak ke kancah nasional dan juga global ya Bapak. Ya. Betul, amin, amin ya robbal alamin. Nah kalau kita berbicara unggul, akreditasi kampus dan lain, kita kan sepertinya sedang menuju ke unggul gini ya Bapak, ini luar biasa. Dan biasa itu tidak akan jauh dari pasti kurikulumnya begitu. Dari pihak kampus sendiri bagaimana nih menyiapkan kurikulumnya agar bisa menjadi unggul gitu Bapak? Ya kita sudah mulai belum sampai sebulan saya sudah membuat lembaga baru, yaitu ada lembaga pengkajian kurikulum dan inovasi pembelajaran, kemudian juga ada lembaga peningkatan akreditasi dan digitalisasi ya kan. Tugas mereka adalah merancang kurikulum dengan teman-teman di fakultas di prodi dengan timnya, itu kurikulum harus berbasis OBE. Oke, Dan OBE. juga sekalian nanti dengan sistem aplikasi juga, tadi OBE itu bisa diapakan ke aplikasinya, tidak manual tetapi harus digitalisasi. Wah, Ini sudah kita bentuk kan, dan juga kita sudah memberikan izin kepada beberapa fakultas prodi agar melakukan benchmarking kepada perguruan tinggi yang telah memiliki prodi-prodi unggul sesuai bidang. Seperti kemarin itu kita sudah menugaskan ada 14 orang berangkat ke Medan untuk melihat beberapa perguruan tinggi di Medan yang telah unggul, dan mereka di sana melakukan audiensi ya kan, sharing lah, seperti Saling studi banding juga gitu ya. berbagi praktek baik. Wah, Apa benar. yang dilakukan oleh saudara kita di Medan nanti bisa kita lakukan di sini. Wah, Dan luar juga biasa. mereka mau datang kemari nanti, ya kan? Jadi pertukaran ilmu lah gitu Bapak ya. Harus seperti itu. Betul. Saya pun sudah menugaskan tadi ada beberapa fakultas yang mau pakai tenaga ahli dari luar. Misalnya silakan yang bidang pendidikan mencari satu asesor di bidang pendidikan untuk mendampingi, untuk mengawal agar prodi ini nanti betul-betul 2 tahun lagi ada yang unggul. Iya. Nggak boleh nggak Biasa. dikawal, karena kita sesama kita ini internal kan beda. Tapi kalau kita datangkan orang lain yang menyampaikan kan beda juga. Benar. Sepertinya kita orang Aceh ini lebih memuliakan tamu gitu. Kalau Betul. datang orang dari Medan atau dari Jakarta, kita dengar baik-baik. Tapi kalau Pak Rektor yang menyampaikan, sudah biasa. Gitu ya. Karena kita ada istilah pemulia jame Iya, ya jame. kata Rizal istilahnya. Itu kita optimalisasi semuanya. Wah. Kita efektifkan semuanya. Saya juga berkomitmen kalau ada teman-teman yang tidak serius akan kita evaluasi, mungkin kita cari tempat yang lebih cocok dengan beliau, Ya, gitu kan. wah. Baik Kaprodi umpama dan jabatan-jabatan lain, karena kita memang ada satu cita-cita Iya Pak. yang berniat orang awal dari wakaf
kita bisa memajukan wakaf. Benar. Mudah-mudahan lah ya. Betul, amin. Karena yang kita jaga kepercayaan yang memberikan wakaf ini gitu ya. Jangan nanti mereka merasa sia-sia apa yang dia berikan gitu. Maka saya tambahkan, saya memang ada rencana pengembangan ini tadi ya kan. Seperti salah satunya karena ini kampus wakaf, kita mencoba nanti ada wacana mengoptimalkan aset-aset wakaf ini. Apakah nanti di sini akan kita buat satu lagi lembaga wakaf? Nah ini menarik ini. Ini kan ada lembaga wakaf yang nanti di mana dia kerjanya itu bisa membantulah. Betul. Ada anak-anak mahasiswa kita yang tidak mampu. Betul, luar biasa. Bisa dibantu dengan dana wakaf ini yang bergulir. Ya kita coba dulu dari teman-teman dosen di sini yang mau mewakafkan sedikit, ya kan dari rezekinya lah, kira-kira seperti itu kan. Betul. Ini Kak Tarisa, iya luar biasa. Dari tadi saya perhatikan Bapak sangat banyak ide-ide cemerlang gitu. Walaupun masih dalam berbentuk verbal begitu ya, tapi langsung ada. Ini sudah terstruktur gitu ya. Benar-benar. Jadi kayak kita bangga sekali rektor kita tuh cerdas ini, masya Allah gitu. Itu terpancing nih. Oh ya. Jadi ke-trigger gitu Pak, ide-ide cemerlang ya. Tapi itu pure memang pemikiran Bapak sendiri atau memang sebelumnya ada yang backup gitu Bapak? Karena kan ya seperti yang kita ketahui sebagian orang memang mampu di depan itu karena ada yang backup, ada yang bantu. Tuh kalau Bapak sendiri otodidak nggak sih kalau istilah Gen Z gitu ya? Nah ini gimana Pak, penasaran ini? Ya tentu kita juga kan belajar pengalaman kan. Oh iya saya benar. Kan tua nih kan. Wah enggak Pak, enggak kelihatan Pak. Artinya pengalaman saya pernah dulu jadi wakil rektor, ada 12 tahun, ya kan pernah jadi kepala dinas, dan juga saya sering lihat keluar, ya kan. Seperti kemarin kita diundang acara PPTI ya, konferensi puncak perguruan tinggi se-Indonesia gitu kan. Nah, kita hadir di sana, yang menyampaikan materi itu Bapak Menteri, Bapak-bapak Wakil Menteri, Pak Dirjen, Pak Direktur ya kan, Bapak-bapak Menteri yang lama diundang semuanya, gitulah tokoh-tokoh nasional. Jadi banyak hal yang kita lihat dari mereka, begini rupanya ya. Juga mereka mengatakan bahwa ini juga besok saya di Banda Aceh diundang sebagai mungkin mencoba berbagilah tentang kampus wakaf. Itu ada sekitar 17 pemateri termasuk Rektor Amslim satu. Karena kita mengelola kampus wakaf gitu kan. Nah, jadi inilah hal-hal yang kayak gini ya, kita terus belajar gitu ya. Di samping kita bertanya, berdiskusi dengan teman-teman, dan juga kita tidak lepas dari dukungan daripada teman-teman kita, bahwa tim kita di sinilah. Itulah mungkin saya yang di depan, yang lain tetap mendorong di belakang. Luar biasa. Kita nggak bisa juga kan, sendiri nggak bisa. Coba kalau dosen nggak masuk ngajar aja, habis. Iya juga ya. Kuncinya itu saling merangkul ya. Benar. Tadi saling merangkul. Gitu. Benar banget. Memang kita sih ada acuan, memang awalnya kita bergerak ini kan tentu ada restoran. Restoran kita nanti akan habis 2027, tapi di 2026 kita akan mencoba membuat restoran baru. Nanti 5 tahun ke depan mau kemana kampus ini? Wow, luar biasa. Tentu inilah semuanya harus beranjak juga dari perencanaan yang baik. Perencanaan yang matang gitu ya. Gitu, ya. Ini jangan lepas. Makasih. Luar biasa. Sekali. Ya Pak, apalagi kita sudah berada di era digitalisasi dan abad ke-21 yang tadi Bapak sudah katakan bahwa kita itu harus memiliki soft skill dalam menggunakan teknologi ya Pak ya. Mungkin ada nih Pak strategi dan program yang Bapak atau Universitas Al-Muslim bangun untuk agar bisa meningkatkan sumber daya manusia di kampus ini untuk bisa memiliki soft skill digitalisasi ataupun kemampuan bahasa asing Pak. Ada sebenarnya sih saat ini memang baru saya menyetujui dan saya sudah menyuruh ya kan, silakan belajar bahasa Inggris mandiri kan, bisa ikut les online boleh dari mulai, karena zaman sekarang itu bahasa itu kan sebagai membuka jalan gitu, nggak mungkin nggak bisa gitu, paling tidak kan conversationnya itu kan harus pas. Bagaimana kalau kita nanti pergi ke luar negeri nggak bisa ngomong, lapar kita kan. Benar. Itu juga dengan IT kan, digitalisasi itu anak-anak harus bisa, termasuk salah satunya adalah penggunaan daripada AI, kecerdasan buatan. Nah, coba kalau kita punya data aja hari ini, kita punya data tabel, tolong buat aku grafik P ya. Nah, langsung gitu ya. Buat aku grafik ini ya, gitu kan. Nah, itulah
AI. Jadi dalam pembelajaran hari ini kita tidak boleh menolak kehadiran AI. Silakan, harus anak-anak dosen harus belajar AI, mahasiswa belajar AI. Tetapi AI itu sebagai asisten kita. Benar. Bukan kita mengambil AI itu menjadikan guru kita. Betul, itu yang salah ya. Itu asisten. Kita tetap harus membaca buku, membaca hasil riset, artikel, jurnal-jurnal lagi untuk membenarkan. AI itu hanya pengantar saja, membantu asisten. Nama asisten itu pembantu. Yang bosnya tetap kita. Oh iya. Jangan menjadi AI bos. Jangan terbalik gitu ya. Kami telah merekomendasi untuk dibuat suatu workshop pelatihan. Wah. Nah, kita tunggu waktu aja, nanti kalau waktu dekat mungkin akan ada pelatihan-pelatihan tentang penggunaan teknologi digitalisasi di kampus kita, termasuk AI. AI ya, benar, luar biasa. Termasuk pembiaran itu juga harus berpadu dengan AI ya kan. Saya kira seperti itu ya. Kita komen ke situ juga. Wah, Masya Allah ya Kak Tarisa, gak terasa loh ini Bapak, kita seru banget diskusi sama Bapak. Jadi kita lebih banyak tahu ya dari sebelumnya kita, wah ternyata begini dunia dari kampus wakaf gitu. Dan memang sebenarnya kepercayaan yang dibangun untuk bisa mendapatkan wakaf gitu, apakah memang ada hal yang kita lakukan gitu Bapak, atau misalnya selalu ada orang yang memberikan lagi wakafnya, memberikan lagi begitu, atau memang udah cukup gitu, itu bagaimana Bapak? Gitu. Jadi kalau ada kita terima aja gitu Bapak ya. Tahun ini ya, tahun 2025 kita setiap ada flyer, spanduk atau apalah, kita akan titipkan itu, sisipkan logonya kampus wakaf. Nah, biar tahu masyarakat, oh di sini wakaf. Dan kami juga hari ini sedang membuat tim untuk merumus suatu proyek besar. Ada idenya pengembangan kampus ini ke depan. Proposal lah, penyusunan proposal besar, agar nanti ini bisa kita jual dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, agar kita bisa mendekatkan diri dengan badan-badan wakaf nasional dan internasional. Kan banyak harta wakaf dari Timur Tengah, ya kan? Cuma nggak ada yang ngambil di sana, nggak ada yang minta. Oh iya, benar-benar. Kita rancang. Wah, luar biasa. PR saya ini berat sekali. Banyak ya. Saya pikir saya sudah selesai tugas dengan kedokteran. Tidak ternyata ya. Tim ini didukung oleh semua jajaran universitas, fakultas, prodi didukung karena kita ada niat yang baik. Kalau memang kampus ini besar nanti akan uang sudah banyak, dan sini kita bisa mewakafkan lagi dan mensejahterakan banyak orang. Semakin berdampak pasti. Iya betul. Hari ini kan saya menggaji orang ini, dosen saya ini kan 300 orang lah. Iya, hampir 300 orang. Iya. Ditambah dengan tendik kita sedikit kurang 200. Jadi hampir 500 lah pegawai. Nanti kalau lahir ini Al Muslim TV tambah lagi. Iya. Kan tambah. Betul. Berarti rektor kita bekerja, sangat bukan lagi bekerja, bahkan kayaknya istirahatnya yang nggak ada ini ya, luar biasa. 500 orang pegawai Al Muslim. Iya, luar biasa. Luar biasa. Belum listriknya ya Pak. Udah nggak apa-apa Pak, kita curhat. Nggak apa-apa. Iya benar Pak. Memang ini menjadi luar biasa ya. Tugas kita bersama. Saya pikir ya kalau kita mau bersama-sama, berat sama dipukul. Iya, ringan sama dijunjung, Masya Allah. Sama-sama kita mensukseskan Universitas Al Muslim pastinya. Muslim ini dia akan naik terus gitu Pak ya Allah, luar biasa. Ini harapan kita semua lah. Harapan kita ya. Pak, terakhir mungkin bisa Bapak kasih untuk kami semua closing statement. Oh iya, benar Bapak, ini paling penting ini Bapak. Untuk kami semua aja. Saya pikir hari ini kita semua yang telah direncanakan itu harus kerja. Kerja itu harus berlebih. Kalau jam masuk kerja jam 8, berarti kita harus datang jam 7. Bukan kebalikan. Kalau pulang kerja kita jam 4, berarti kita harus pulang jam 6. Oh aduh. Nah, luar biasa. Kita unggul semuanya, kita mau di atas yang dibilang tadi, kita mau sekarang ikhlaskan berlebih. Oh gitu. Berarti nanti kalau gajinya 3 juta jadi 5 ya Pak? Itu boleh Pak? Benar. Iya. Hari ini mahasiswa kita kan, mahasiswa baru kita 2.000 lebih. Total mahasiswa kita hari ini kan hampir 9.000. Iya. Coba kalau nanti tahun depan mahasiswa kita 12.000. 12.000. Wah. Pendapatan kita lebih. Otomatis. Orang juga kita lebih. Otomatis itu ya, Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan dulu
dong, Masya Allah, menarik sekali. Ya Bapak, sama-sama. Oke, alhamdulillah Kak, kerasa ya Molly. Luar biasa, iya. Dengan rektor kita luar biasa selama 30 menit ya. Iya tadi ya. benar banget 30 menit Banyak habis. sekali ilmu dan juga motivasi yang kami dapatkan dari Bapak Rektor langsung. Iya luar biasa, dan kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak lagi Bapak sudah. Terima kasih sama-sama Iya. ya. Sudah diundang lagi nih. Oh dia, oh harus pasti kok langganan terus gitu Pak. Iya Masya Allah. Kita juga merasa bahagia sekali dan banyak sekali hal-hal yang sebelumnya kita tidak tahu, jadinya tahu. Jadi tagline kampus wakaf itu tidak hanya sekedar nama, tetapi benar-benar sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dan berdampak Amin. pastinya. Iya pastinya, dan tidak hanya di Biren aja, mungkin Aceh bahkan go internasional insya Allah ya, amin insya Allah. Ya, oke, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penonton setia Al Muslim TV yang sudah menyaksikan podcast ini hingga akhir, dan kami juga mengingatkan bahwa stay tune terus untuk menyaksikan berbagai macam episode selanjutnya yang akan kami undang narasumber dan juga topik yang akan kami bahas tentunya. Iya, terakhir saya Molly. Dan saya Tarisa. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.